Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat roti manis. Jadi ini bagi teman-teman yang mau belajar roti manis, baik untuk pemula maupun untuk yang sudah memproduksi roti manis, mungkin bisa untuk pengembangannya. Nah, ini kita menggunakan resep yang sangat sederhana ya. Kita membagi bahan-bahan kepada bahan kering ya. Ini adalah kelompok bahan kering yang akan kita gunakan. Kali ini saya membuat sebanyak 2 kg tepung terigu yang akan kita gunakan. Kemudian gula pasir sebanyak 400 gram. Jadi sebanyak 20% dari total tepung yang digunakan. Kemudian kita juga menggunakan ragi yang digunakan ini adalah 3%, maka ini sebanyak 60 gram. Kemudian kita juga menggunakan bread improver sebanyak 4 gram. Garam sebanyak 30 gram. Kemudian susu bubuk sebanyak 100 gram. Nah, semua bahan kering ini kita aduk dulu selama 2 menit menggunakan kecepatan 1. Kita aduk bahan kering ini sampai tercampur hingga merata ya, supaya nanti ketika kita tambahkan telur dan cairan yang lainnya, ini bisa membuat adonan itu menjadi homogen, tercampur hingga merata. Nah, setelah 2 menit kita akan memasukkan telur yang kita gunakan sebanyak 200 gram, ya kurang lebih 4 butir telur. Kemudian kita menggunakan cairan sebanyak 900 ml. Kita akan lakukan pengadukan ini sampai ke tahapan pick up. Tahapan pick up itu adalah seluruh bahan kering sudah terserap oleh air ya. Jadi sini nanti di dalam bowl ini sudah tidak ada lagi bahan kering yang masih terpisah. Ini sudah sampai pada tahapan pick up, kita matikan dulu. Jadi sudah tidak ada bahan tepung di bagian dasar, kita turunkan sebentar. Kita pindahkan kecepatan 2 ya. Kemudian kita masukkan lemak. Kita menggunakan lemak sebanyak 320 atau 16% dari total tepung yang kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan pengadukan dengan kecepatan 2. Dan kita akan mengaduk adonan ini hingga menjadi adonannya menjadi kalis. Sekali kita boleh membersihkan lemaknya, kita matikan dulu. Kita boleh bantu dengan kita berspatula ya, kita untuk membersihkan lemaknya supaya tercampur ke dalam adonan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pengadukannya. Nah, ini sudah masuk ke dalam tahapan namanya clean up ya. Jadi pada tahapan clean up kondisinya seperti ini. Jadi lemak sudah tidak ada lagi di pinggiran, jadi bagian bawah bowl itu sudah kondisinya bersih. Kemudian penampakan dari adonan sudah mulai licin ya. Tetapi kalau kita bentangkan adonannya masih belum kalis ya. Sudah transparan, tapi robekannya masih kasar ya. Kita tunggu beberapa saat untuk kita aduk lagi sampai ke tahapan kalis. Teman-teman, ini sudah ya, adonannya sudah dalam kondisi final develop atau sudah kalis. Jadi ciri-cirinya penampangnya sudah licin ya, jadi penampang adonannya sudah licin. Kemudian kalau kita bentangkan menjadi seperti lapisan film yang sangat tipis ya. Ini sudah elastis ya, ini bisa diregangkan. Nah, jadi seperti lapisan film yang sangat tipis seperti ini ya. Ini namanya sudah final develop atau kalis. Nah, jadi kalau kita robek di bagian tengahnya, nah, robekannya sudah sangat lurus. Jadi kalau di rumah boleh coba ya dengan memakan permen karet sampai tidak manis ya kan, kondisinya sama seperti ketika membuat adonan itu sebagai patokannya bisa seperti itu ya, seperti ini. Baik, adonan sudah selesai ya. Kita akan masuk ke dalam meja. Adonan sudah kalis ya. Kemudian kita akan bulatkan ya. Kita gunakan sedikit margarin. Kemudian kita bulatkan. Seperti ini, penampakannya harus betul-betul licin ya. Nah, selanjutnya kita akan tutup dengan plastik.
kita akan istirahatkan selama 10 menit. Nah, ini udah 10 menit ya. Kita akan matikan ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan potong timbang ya. Kali ini kita akan potong timbang masing-masing adalah dengan berat 50 gram. Kita menggunakan dua metode, manual, kemudian kita akan menggunakan juga loop divider. Kita akan memisahkan adonan dulu ya, sebanyak 1800 yang akan dipotong menggunakan divider. 1800 kita oles sedikit ya atasnya dengan lemak. Oke, kita akan potong menggunakan divider. Kita juga bisa memotong secara manual ya. Masing-masing 50 gram ya. Adonannya memanjang dulu ya. Selanjutnya kita akan bulatkan. Pastikan permukaannya licin. Kita buang gasnya dulu, kemudian kita bulatkan. Selama membulatkan ini ya, atau rounding ini, kita membuang gas sebanyak-banyaknya. Kemudian kita tutup dengan plastik untuk menghindari bagian permukaan dari adonan menjadi kering. Kita akan istirahatkan kembali selama 10 menit. Ini selesai 10 menit ya. Selanjutnya kita akan membentuk ya. Kita coba membuat yang standar terlebih dahulu ya. Kita akan membuat bentuk dasar yaitu oval untuk keju, kemudian bulat untuk yang menggunakan coklat ya. Kita akan membuat untuk yang oval terlebih dahulu. Kita buat yang isi keju terlebih dahulu ya. Jadi tidak perlu dibuat terlalu tipis ya, cukup ditekan seperti ini, kemudian kita pipihkan dan pastikan bagian tengahnya itu memang lebih tebal dibandingkan dengan bagian pinggirnya. Seperti ini kita letakkan bahan isian. Ini kita mulai membentuk ya, kita menekan, kemudian kita lipat sekali lipatan ya. Kemudian kita tekan ini ya bagian ujungnya dan pastikan bentuknya menjadi oval seperti ini ya. Sama, tekan ini juga sama. Lipat, kemudian tekan bentuknya sama seperti kita membuat pastel. Nah, pastikan ujung-ujungnya memang rapat dan bagian bawahnya juga tertutup dengan rapat ya. Jangan terlalu dekat karena nanti roti akan mengembang ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam oven. Berikutnya kita akan mengisi dengan isian coklat ya. Pipihkan, kemudian bagian pinggirannya kita pipihkan ya. Tetapi bagian tengahnya tetap tebal ya. Dibalikan, pipihkan bagian pinggirannya. Apalagi kalau kita menggunakan selai coklat ya. Jadi supaya nanti selainya tidak keluar pada saat kita panggang atau kesulitan kita dalam membentuk ya. Kemudian kita letakkan ini, kemudian kita tarik ya sisinya, kemudian seperti ini. Pastikan bahwa kita sudah menutupnya dengan rapat.
kita akan susun dulu ya. Dan kita akan masukkan ke dalam blok. Kita juga bisa mengisi untuk yang isian coklat itu menggunakan coklat blok ya. Ini lebih mudah ya. Kita yang tidak perlu dipipihkan terlalu besar ya. Nah, kalau akan menggunakan mesis juga itu juga boleh, tetapi dengan catatan nanti campur dulu sedikit mesisnya dengan sedikit margarin ya atau mentega supaya nanti pada saat membentuk juga lebih mudah ya. Jadi mesis yang digunakan tidak berhamburan. Ini sudah dipotong-potong, kita tinggal letakkan. Dan kita bentuk seperti tadi. Pastikan bahwa bagian bawahnya sudah ditutup dengan rapat. Ke dalam kita akan fermentasi selama 1 jam. Dan 60 menit kita keluarkan dari cooker. Pastikan bagian atasnya dioles dengan tipis, kemudian merata pada seluruh bagian atas dari roti yang akan kita panggang nanti. Nah, setelah dioles kita akan masukkan ke dalam oven. Kita panggang selama 10 menit. Suhu yang kita gunakan kurang lebih 180 bawah dan atasnya sekitar 180. Setelah kita keluarkan dari oven, roti langsung kita angkat dan kita dinginkan di atas cling wrap. Hal ini untuk menghindari bagian bawah dari roti menjadi lembab. Nah, itu yang menyebabkan roti menjadi tidak awet dan cepat berjamur. Nah, ini roti manisnya sudah jadi ya. Ini yang kita yang rasa keju dan ini yang rasa coklat. Ciri khas roti manis yang matang dengan sempurna di sini volumenya besar ya. Kemudian bagian luarnya kita bisa lihat secara fisik itu adalah mengkilat ya, shiny ya kan di bagian luarnya. Kemudian keraknya juga tipis ya, jangan tidak terlalu tebal. Artinya pemanggangannya juga tepat. Kalau kita robek ya, teksturnya juga halus ya, seperti ini. Jadi formulanya ini juga dengan bahannya tidak terlalu mahal, tetapi bisa menghasilkan roti dengan tekstur yang halus ya. Ini empuk. Baik, untuk semuanya teman-teman selamat mencoba. Silahkan dicoba resepnya. Sampai jumpa kembali untuk resep-resep roti yang lainnya. Terima kasih.